Diam semua nih ya. Diam berjamaah. Iya, kan menunggu. Ya, lanjut dulu, Ko Jul. Lanjut dong, putar dulu, Jul. Coba kalian lihat kawan, aku hanya mengajak dia berdebat. Tapi dia apakah sportif? Enggak, kayak kanak-kanakan. Untuk Rudi Yohanes bangga kali dia tuh. Tolong itu anak Batak, aduh sudah ku jawab itu. Di balik semua ini itulah Pak Heri Tarigan tadi ya. Ada seorang kawan ditawari juga berangkat. Makanya dulu Pak Udin menelepon aku, rupanya beliau ini di belakangnya semua. Disuruh aku menghujat Islam, menghujat Muhammad, menghujat Al-Quran. Terus aku dibiayai akan lari ke luar negeri. Aku tak mau, aku tolak Pak Udin. Waktu itu dia dengan ibu istrinya menelepon aku. Kita kumpulkan kalian nanti di Indonesia serentak menghujat. Oh enggak lah, aku bilang. Aku enggak mau seperti itu, aku bilang. Ya, Pak Udin itu teriak. Siapa tadi mau aku buka ya? Oh ini. Tapi namanya enggak tahu aku siapa ini. Aku buatlah nama-nama belatuk gitu. Aku bacakannya, tidak usah aku tunjukkan nanti apa sama. Aku bacakan aja. Aduh, kalian kira aku bohong? Enggak, aku enggak bohong. Aku enggak bohong ya. Dia bilang gini. Nah, ini aku buka ya. Nggak usah lah, aku nampak ke atasnya dulu aja. Ini ya atasnya. Benar yang itu bilang. Saya juga tahu itu Heri dan kakak Deborah itu. Bah, tahu dari mana toh? Ntar ku cerita katanya kan. Nah, ini satu. Enggak. Waduh, ada iklan guys. Aku nggak bohong. Nih, aku juga dulu kan mau ke Amerika itu, yang Heri Tarigan itu, tapi diperkenalkan oleh Kak Sofiatul. Waktu Kak Sofiatul udah di Amrik, jadi ada beberapa kali nelpon dengan itu Heri, dan pertama berkenalan dan masih teringat jelas cukup. Mau Jadi yang chatting si Walabu, yang barusan ini, yang terakhir ini, itu adalah Mikana ya. Jadi Mikana itu pernah dihubungi Sofiatul untuk grup call dengan yang namanya Heri Tarigan. Ya, jadi mereka grup call untuk ya merekrut si Mikana untuk bisa ke Amerika. Tetapi karena Mikana itu viral lantaran dia adalah Oneness, Heri Tarigan agak komplain. Jadi dia bilang nggak bisa. Karena Heri Tarigan ini ternyata di Amerika juga adalah seorang pendeta. Jadi dia nggak setuju kalau ada orang pemahaman Oneness yang dia sponsori. Nah itulah yang membuat itu si Mikana itu tidak jadi disponsori. Dan beralihlah dukungan mereka kepada Ki Ahmad dan juga Elia Miron ya. Tapi Ki Ahmad dan Elia Miron ternyata visanya sampai detik ini belum diterima alias kena reject. Jadi kalau sudah kena reject itu baru bisa mohon 1 tahun lagi. Ya jadi kalau kalian mohon visa Amerika kena reject, maka kalian bisa mohon lagi itu 1 tahun lagi. 1 tahun lagi, nggak bisa dalam waktu dekat. Ya itu yang terjadi. Oke lanjut. Jadi kalian kiranya aku bohong? Ini sindikat kawan. Aduh. Nah ini. Bentar ya. Memang dia orang ini gila memang. Kenapa fokusnya bongkar Islam padahal Alkitab diperintahkan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa muridnya. Aku waktu itu masih Tritunggal, terus kenapa bawa-bawa Oneness? Jadi toh mereka berapa kali nelpon untuk memastikan doktrin saya anu, dan waktu saya suruh bikin paspor, dan paspornya sudah selesai sudah, dan serta udah vaksin aturan tahun 2023 ya. Nah, ini kawan, aku nggak bohong. Aku bacakan lagi ya, tapi tak
nggak jadi karena aku bukan Tritunggal lagi. Makanya Kak Supiatu bilang semua kehidupanku akan disponsori kalau aku balik lagi ke Tritunggal, tapi aku tolak. Oh ya ini ya. Nah, baru Metatron juga kan sudah kesana ya. Oh, Elia Miron juga mau ke sana, ditarik kawan, cuman dia ada kendala, sakit kan, entah sakit apa aku nggak tahu ya. Gua tahu. Berdua itu ya. Ya, jadi Elia Miron ada sakit sehingga visanya ditolak ya. Jadi karena dia tidak sehat. Kasihan. Apa lu mau bilang, Res? Iya, gua tahu sakit apa itu Elia Miron. Ya, jadi ditakutkan dia menularkan penyakitnya di Amerika sehingga ditolak visanya, guys. Kasihan dia ya. Tapi bisa coba lagi kok, bisa coba lagi. Oke. Ya. Dibilang ini, iya toh kasihan mereka ke Amerika, malah nggak ada manfaatnya untuk pemberitaan Injil. Paham kalian ya? Jadi banyak orang yang diberangkatkan ke sana, kawan. Makanya aku bukan bohong-bohongan lah ya. Apa yang ku bilang ini benar. Kalau aku bohong-bohongan ngapain ya? Ya. Jadi kalau kalian bilang aku bohong, buat apa aku berbohong, kawan ya? Dulu aku juga dibujuk rayu, tidak mau aku. Aku orangnya teguh dalam prinsip, kawan. Biarlah aku miskin, biar aku menderita, tapi aku nggak mau ulang. Ngapain aku lari ke sana? Di Indonesia aja aku bisa hidup kok. Aku ingat kata Tamparagi, bro. Buat apalah ke sana, bro? Banyak direkrut orang tua orang, kawan. Sekarang kau lihatlah Paul Zhang dan kan mati-matian juga nih orang itu. Kalau hanya segitu-segitu aja ngapain ke sana? Bagus di sini katanya. Ya. Roy apologet harusnya sibuk cari jiwa, bukan gosip bikin malu aja. Bagaimana kau mencari jiwa kalau keselamatanmu dari iblis, Roy? Makanya aku marahin nanti kalian bilang aku kejam. Sekali-sekali dipakai lah otak, kenapa ya? Aduh. Namos, kau pikir semua mau debat hanya bongkar pendapatmu dengan Elis? Tidak masalah. Kenapa rupanya? Ya kan? Dan aku kan tidak mau. Perfect, ya betul, sama orang itu ya. Bongkar terus kepalsuan. Nah, Jeremy Anion, Rudy Wanes, 120 juta donasi anak Batak nyampe 10 juta. Mana ada aku bilang 120, 78 juta. Semuanya udah kugunakan untuk dia. Memang kau kira membayar penjara nggak ada kaitan dengan Edis? Ya. RK ada sebuah proyek juga dia, saya tidak tahu apa proyeknya. Jadi itu ya. Naftali 09, Bang, malulah bang, nanti Minggu kau naik mimbar, Senin sampai Jumat kau begini kelakuanmu ya. Kelakuan apa yang salah mana? Ya. Naftali, saya punya hak jawab ya. Jangan kayak kau bodoh, turunan bapakmu bodoh. Ya, masa kita nggak punya hak jawab? Di situ coba kalian apa dulu? Kalian tegur, kau kan hanya diajak Bang Rudi berdebat. Lantas kenapa kau singgung-singgung mengenai donasi si Rudi Simamora? Kau mau menjatuhkan Bang Rudi kan? Aku punya jawab dong. Masa lucu kalian, aku mau yang nggak punya jawab. Dia bisa mengata-ngatai aku. Aduh, di mana lo tak kalian, sampai kapan lo tenoten ini pintar? Sampai mulai tua muka aku kalian buat. Tapi yang gue sesalkan Swedish ya, kenapa? Aku hanya ngajak dia debat, diserangnya pribadiku. Sekarang sampai ku bongkar semua sampai ke ujung-ujung, ke akar-akar. Ya, lihat. Sekarang tanya kalian lah, kemana donasi kalian? Dimakan semua sama Edis, gak ada dibuatnya untuk alah rumah ini bongak. Kau lihat ini Rudi Simamora ini, baju oranye ini, baju penjara ini. Ini aku menjenguk dia di Medan, ini pengacara ini. Pojok ini. Karena nggak boleh memotokan, ini dipoto pengacara, 2 pengacara ku bawa. Paham nggak? Di sini dikasih dia 1,5 juta. Oh, jadi dia nggak di penjara ini. Di sini dia apa? Bernyanyi, lompat-lompat. Oh enggak, dia di situ kerja, bukan di penjara. Di penjara itu sekarang nenekmu kiper, Rozan.
Aku jengkel kali melihat kebodohan. Mau kali kalian diadu domba sama si Edis. Semua orang membenci saya. Selalu berkata di Facebook saya, itu ditonton orang kampung saya loh di Facebook itu. Saya kan situ. Mana uang hasil donasi untuk anak si Bata? Tak kau kasih 1 rupiah pun di penjara. Bapak kau, aku bilang, kalau ada uang bapak kau, aku buat laporan. Ya, jadi kalian bisa lihat ya, Walabu ini kenapa dia bongkar? Ya bukan karena dia bela Islam. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi dia bongkar ini semua bukan karena dia sedang bela Islam, tapi karena dendam. Ya, dendam lantaran Edis dan para mendukungnya menyerang pribadi dari Walabu dan membongkar masalah donasi anak Batak. Jadi dia bilang sekarang anaknya dan keluarganya itu habis dibully oleh tetangga, oleh orang-orang sekitar dia, oleh lingkungan dia gitu kan. Nah, yang membuat dia marah itu anak-anak dan istrinya sekarang kena bully karena dianggap bapakmu, ya suamimu itu mafia donasi. Nah, itu yang membuat si Rudi ini ngamuk dan istilahnya ya udahlah mau hancur sama-sama kita hancur gitu. Jadi dia narik Edis dan kelompoknya untuk hancur bersama. Sekali lagi jangan ada yang berpikir dia membela Islam ya. Ini kalian harus garis bawahi. Bapak